Yohanes Pembaptis di dalam bacaan Injil hari ini memberi kesaksian tentang identitas Yesus sebagai anak Allah. Sejak di dalam kandungan Bunda Maria, Yesus dikuduskan sebagai putra Allah. Maka kita diajak untuk tetap tinggal bersama Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Jalan, kebenaran, dan hidup hanya ada di dalam diri Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, umat Tuhan yang terkasih, Yohanes Pembaptis di dalam bacaan Injil hari ini memberi kesaksian tentang Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Allah yang kita imani dan kita hidupi sebagai orang-orang terpanggil di dalam Tuhan. Paling kurang ada 3 kesaksian dari Yohanes Pembaptis yang mau menunjukkan kepada kita semua tentang siapa itu Yesus Kristus. Yang pertama, Yohanes memberi kesaksian bahwa Yesus itu sungguh-sungguh adalah anak domba Allah. Anak domba Allah menjadi simbol ketaatan dan kasih dari Yesus sebagai hamba Allah yang datang dengan misinya untuk menghapus dosa-dosa kita manusia yang berpuncak dalam pengalaman salib. Yesus ditinggikan di atas salib untuk menarik kita semua mengalami keselamatan. Berkat darah dan wafat dari Yesus, kita semua ditebus, dibebaskan dari dosa, mengalami hidup baru, dan kita menjadi anggota kerajaannya. Kesaksian yang kedua, Yohanes Pembaptis mengatakan kepada kita bahwa pembaptisan air yang dia lakukan disempurnakan oleh Yesus dengan pembaptisan dalam Roh Kudus. Maka berkat karya Roh Kudus, kita ambil bagian di dalam hidup Kristus. Maka kita boleh disebut sebagai anak-anak Allah. Dan kesaksian yang ketiga adalah tentang identitas Yesus sebagai anak Allah. Sejak di dalam kandungan Bunda Maria, Yesus dikuduskan sebagai putra Allah. Maka kita diajak untuk tetap tinggal bersama Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Jalan, kebenaran, dan hidup hanya ada di dalam diri Yesus. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, mudah-mudahan kita tidak salah pilih, apalagi sampai meninggalkan Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup itu. Maka pesan firman Tuhan hari ini untuk kita, yang pertama, mari kita menjadi saksi Kristus yang taat dan setia, sama seperti Yohanes Pembaptis. Menjadi saksi akan kebenaran iman akan Yesus Kristus yang kita imani dan hidupi lewat pikiran, perkataan, dan perbuatan nyata kita.
demi kemuliaan Allah dan keselamatan sesama. Dan yang kedua, bacaan pertama dari kitab Yesaya mengajak kita semua supaya siap menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Setelah kita ditebus di dalam anak domba Yesus Kristus, kita diajak untuk memancarkan terang itu bagi dunia, supaya keselamatan dari Tuhan, kata Nabi Yesaya, diwartakan sampai ke ujung bumi. Dan Santo Arnoldus Jansen, pendiri Serikat Sabda Allah, SVD, para suster SSPS dan juga para suster Adorasi Abadi, sudah menjadi terang untuk dunia. Beliau menjadi terang bagi bangsa-bangsa dengan semangat misi yang luar biasa, menyiapkan para misionaris dengan punya prinsip dan komitmen yang teguh untuk membangun rumah misi. Maka melalui 3 kongregasi misi, Pater Arnoldus Jansen menjadi terang dan berkat bagi dunia. Selanjutnya, salah satu ciri khas Arnoldus Jansen ketika menjadi berkat terang bagi dunia adalah menyiapkan awam. Peran awam sangat penting. Maka tidak heran beliau mulai menyiapkan tempat untuk retret, untuk rekoleksi, pendalaman imam untuk umat Allah. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, maka Santo Arnoldus Jansen mengatakan, misi para imam tidak akan berjalan kalau tidak didukung lewat semangat doa, kesaksian dan pengorbanan dari awam sekali. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, mari bersama hari ini kita berdoa untuk para misionaris SVD, SSPS dan juga para suster Adorasi Abadi, supaya mereka dengan semangat yang sama memancarkan terang itu bagi dunia dan bagi kita semua. Tuhan memberkati kita. Amin.